Ini ada pertanyaan dari Ibu Tiatiol ya. Dia punya anak usianya 4 bulan dan punya kakek. Dari cucunya ini, anaknya ini positif TBC. Tapi kakeknya nggak pernah cium-cium, nggak pernah pegang. Nah, tapi tinggalnya satu rumah. Apakah perlu obat pencegahan? Nah, ini saya mau jelaskan dulu ya. Penyakit TBC ini penyakit menular. Jadi bisa menular ke siapa saja, terutama satu rumah, apalagi pada anak balita. Maka penularan ke balita itu lebih besar ya dibanding orang dewasa. Nah, sayangnya Indonesia ini peringkat nomor 2 ya di seluruh dunia untuk kasus TBC. Setiap tahunnya itu ada 1 juta kasus baru di Indonesia. Nah, anak-anak sekitar 10-11% dari kasus dewasa. Dan sudah banyak loh kuman TBC yang kebal terhadap obat-obat konvensional. Jadi diobatin 6 bulan, tapi kok responnya nggak baik ya, malah mungkin lebih parah. Jangan-jangan ini kuman TBC yang kebal dan perlu obat dini kedua atau obat-obat yang kebal terhadap kuman TBC-nya ini. Nah, kembali lagi ke kasus ini, tidak ada keterangan juga sudah berapa lama kakek ini tinggal satu rumah. Semakin lama kontak dengan orang yang sakit TBC, maka resiko sakit TBC juga makin tinggi. Nah, kalau orang yang sakit TBC ini diperiksa, ditemukan kuman, TCM-nya positif, maka daya tularnya juga lebih besar dibandingin kalau tidak ditemukan kuman TBC. Nah, anak ini kan usianya 4 bulan, asumsinya sudah mendapat BCG ya. Nah, ini bagus sekali untuk menurunkan resiko terkena sakit TBC. Dan seandainya terkena sakit TBC, komplikasinya juga tidak separah anak yang tidak mendapat BCG. Nah, saran saya nih, coba kakek ini pastikan mendapat pengobatan yang tepat. Silakan ke puskesmas terdekat dan pastikan minum obat teratur ya. Setiap hari diminum minimal 6 bulan. Kalau tidak teratur, maka resiko kuman TBC ini menjadi kebal menjadi lebih besar. Jadi kalau kuman TBC-nya ini kebal terhadap obat, maka orang yang tertular ya, misalnya cucu ini tertular, maka kemungkinan tertular kuman TBC yang kebal obat konvensional itu semakin besar dan pengobatan itu semakin susah dan semakin lama. Lalu penularannya ini bukan dengan dicium atau dipeluk, dipegang, tapi lewat udara. Kakek ini batuk-batuk dan kumannya menyebar di udara. Mungkin aja kebetulan satu ruangan. Nah, jadi orang yang satu ruangan dengan kakek ini risikonya menjadi lebih besar. Nah, jadi pastikan dulu mendapat pengobatan yang baik dan minum obat yang teratur. Nah, bagi orang dewasa, orang satu rumah, entah itu orang dewasa atau anak-anak, sebaiknya di screening ke puskesmas terdekat. Nah, dengan screening lebih jelas apakah ada yang tertular atau enggak. Kalau ada yang tertular, maka segera diobatin. Nah, buat yang belum tertular, observasi dalam beberapa bulan. Kalau ada timbul gejala, sebaiknya berobat lagi ya, bisa ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat untuk memastikan apakah tertular atau enggak. Nah, ini khusus buat anak yang di bawah 5 tahun. Kalau ada kontak ya, dengan orang yang positif TBC, selain di screening, sebaiknya diobati juga. Meskipun hasilnya negatif, tetap diobatin untuk mengurangi resiko tertularnya dari kontak yang positif ini. Nah, ini kan masih 4 bulan, jadi resikonya ini cukup tinggi. Coba di screening, kalau negatif tetap diobati. Atau kalau memang di daerah tersebut susah screening TBC, sebaiknya dilakukan obat pencegahan. Anak usia di bawah 5 tahun dan ada kontak positif TBC, apalagi ini satu rumah, sebaiknya diobati dengan obat TBC 2 macam, yaitu INH dan rifampicin. Diminumnya teratur ya, setiap hari selama 6 bulan. Nah, diminumnya yang baik nih 1 jam sebelum makan pagi atau 1 jam sebelum makan siang, boleh aja, atau 1 jam sebelum makan sore. Yang penting 1 jam sebelum makan agar penyerapannya lebih bagus.
umumnya dokter atau tenaga kesehatan menyarankan diminum pagi hari, tapi jangan minum obat TBC lalu makan pagi. Ini penyerapannya akan terganggu. Jadi yang terbaik kalau bisa nih 1 jam sebelum makan pagi, atau 1 jam sebelum makan siang, atau 1 jam sebelum makan sore. Nah, lalu dipantau tumbuh kembang anak ini, sambil pemberian gizi yang baik. Nah, ini masih 4 bulan, jadi ASI eksklusif, usahakan ASI eksklusif. Nah, kalau memang ASINya kurang, boleh ditambah susu formula. Nah, selama tumbuh kembangnya bagus, asupan nutrisinya bagus, maka kemungkinan seandainya tertular juga bukan TBC yang kebal terhadap obat. Tapi jika tumbuh kembangnya jelek, meskipun sudah asupan nutrisinya bagus, mungkin aja ini kuman TBC yang kebal terhadap obat-obat TBC yang biasa. Dan ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Semoga dapat menjawab ya.